Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, jika kita mendengar nama Syekh Siti Jenar, keumuman kaum muslimin wal muslimat itu langsung pikirannya itu berfantasi, langsung menyimpulkan, langsung menjawab bahwasanya Syekh Siti Jenar itu sesat, tidak sholat, mengaku Allah, dihukum pancung oleh wali songo. Biasanya kurang lebih seperti itu. Syariatnya saya sendiri pun tidak bisa menyalahkan, karena posisinya di antara faktornya itu pengaruh cerita-cerita yang terus turun-temurun dari sisi cerita yang palsu, ditambah-tambah lagi dengan pengaruh film yang mendramatisir, membumbui dengan hal-hal yang wah agar film itu menarik, seperti itu ya. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini Abah akan membahas tentang manakibnya Kanjeng Syekh Siti Jenar, atau yang nama aslinya adalah Syekh Sayyid Hasan Ali ya. Walaupun sebenarnya kalau berbicara membahas sejarah Syekh Siti Jenar ini, kalau tidak salah sedari 2017 yang lalu Abah sering membahas, bahkan sampai dianggap kontroversi. Bahkan Abah pernah dipanggil oleh di antara sebagian para ulama, dianggap katanya mau menyebarkan ajaran sesat. Namun sayangnya mereka tidak tabayun dulu, videonya pun nggak ditonton gitu. Puguh Abah teh ngebahas Syekh Siti teh maksudnya untuk mengupas sejarah Syekh Siti Jenar yang sebenarnya. Tapi itu mah dulu, sekarang udah biasa. Tapi tidak ada salahnya, terkhusus di media yang Tarekat Taifuriyah, agar kita perinci lagi, pretel lagi tentang sejarah Syekh Siti Jenar ini lebih detail, lebih merinci, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Coba Kang Muhim eta tah kadiekeun geura sisugitan. Kan enggak ada. Sok we geus kalinya geus. Khususan ila hadrati Kanjeng Syekh Sayyid Hasan Ali atanapi Kanjeng Syekh Siti Jenar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sok silakan sambil ngerokok sambil ngopi, yang penting diperhatikan. Bagi hayang dulu. Ya, karena kamera depan ini mohon maaf, ini tangan kanan ya. Takutnya kebalik di tangan kiri. Si ayah nu ngarimpi jeung para masahi bebeja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Siti Jenar adalah seorang habaib, keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Abah jelaskan dulu nasabnya ya, biar jelas. Nasab lengkapnya adalah Syekh Siti Jenar alias Sayyid Hasan Ali bin Sayyid Sholih bin Sayyid Isa Alawi bin Sayyid Ahmad Shah Jalaluddin bin Sayyid Abdullah Khan bin Sayyid Abdul Malik Azmat Khan bin Sayyid Alwi Amil Faqih bin Sayyid Muhammad Sohib Mirba bin Sayyid Ali Kholi Qasam bin Sayyid Alwi Sohib Baiti Jubair bin Sayyid Muhammad Maula Asyaumah bin Sayyid Alwi Al-Muqtakir bin Sayyid Ubaidillah bin Sayyid Ahmad Al-Muhajir bin Sayyid Isa An-Naqib bin Sayyid Muhammad An-Naqib bin Sayyid Ali Al-Ulaidi bin Imam Ja'far As-Siddiq bin Imam Muhammad Al-Bakir bin Imam Ali Zainal Abidin bin Imam Husain bin Sayyidah Fatimah Az-Zahra yang dinikahi oleh Sayyidina Ali Karamallahu wajhah.
Sayyidah Fatimah Zahra teh putrinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ti Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Jadi begitu fitnah keji yang sangat luar biasa, udah ulama, udah wali, turunan Rasul deui Habib. Difitnah, dikatakan sesat dan juga yang lainnya. Nah, ini perlu benar-benar diklarifikasi. Walaupun penjelasan Abah dulu ngebahas Siti ini sebenarnya alhamdulillah sudah berdampak luar biasa positif yang pada akhirnya banyak orang-orang yang paham, karena dulu ditontonnya juga kalau tidak salah jutaan viewer ya di media yang channelnya Raden Sair Langit itu. Karena ada 2 penghapusan di channel tersebut yang pada akhirnya banyak video yang hilang. Yang pertama 600 video, yang kedua juga 600 videoan kurang lebih. Jadi apa salahnya kalau Abang mengupas lagi masalah sejarah ini agar ada datanya di media. Lanjutkan. Kanjeng Syekh Siti Jenar lahir pada sekitar tahun 1426 Masehi atau bertepatan dengan 1348 Hijriah. Di mana? Di Persia, Iran. Jadi Persia itu Iran. Kalau negeri Syam, Palestina, Yordania, Lebanon, Suriah. Berarti sama dengan Syekh Thaifur Abu Yazid Al-Bustami, orang Iran. Katanya dia orang Iran. Dan beliau meninggal pada tahun 1517 Masehi atau 1439 Hijriah di Cirebon. Pada usia berapa? Usia kurang lebih 91 tahun. Kalau Syekh Thaifur Abu Yazid usianya sekitar 70-71, kalau Syekh Siti Jenar 90-91 tahunan usianya. Sejak kecil beliau berguru kepada ayahnya sendiri, yakni Sayyid Sholih, di bidang Al-Quran dan tafsirnya. Jadi memperdalam tafsir Al-Quran kepada bapaknya sendiri, yakni Sayyid Sholih. Dan Syekh Siti Jenar kecil berhasil menghafal Al-Quran, hafiz Quran pada usia 12 tahun. Masya Allah. Jadi kalau Syekh Siti Jenar hafiz 30 juz pada usia 12 tahun, urang mah hafiz juz 30. Nepikeun ka kolotnya. Juz apa? Juz 30 we hungkul bari poho saware. Allah ya Rabbi. Kan? Bener kan? Ya. Urang saya Siti mah usia 12 tahun teh hafiz 30 juz. Hari urang mana Kang? Hafiz juz 30. Bari eta ge lo aya nu paroh saware. Kacau ieu mah. Gitu. Kartos. Anu geus lecek teh bukan mati dinya we lah tina Al-Qari'ah, Alam Nasroh gitu nya. Waduha gitu teh. Al-Hakumut Takatsur. Nyai ke sholat sih dah emang si kurang habis kurang kita tong panjang-panjang atau kalau bisa jadi makruh yang pondoknya biasa meta gitu. Lanjutkan. Kemudian ketika Syekh Siti Jenar berusia 17 tahun, maka ia bersama ayahnya berdakwah dan berdagang ke Malaka. Ya. Jadi Malaka teh inti nama daerah-daerah Malaysia, Filipina, Thailand, gitu, Singapura, Brunei, Indonesia teh lah saya padahal itu tadi Malaka teh belokan di Jawa bukan gitunya. Budak kali Thailand, Filipina karena itunya Malaka. Gitu. Negeri Campak teh kan di Filipina. Itu negeri Campak nih. Asalnya mah Sunan Ampel, Raden Rohmat istrinya kan putri dari negeri Campak. Sunan Ampel itu bapaknya Sunan Bonang yang Sunan Darajat. Katanya guru para Wali Songo. Putrana Sunan Gresik alias Syekh Muhammad Ibrahim. Apa sih? Ya, lu apa yang teh kamu lihat? Lu ada apa? Terus itu berkaitan dengan di Thaifur ini. Ayahnya yakni Sayyid Sholih diangkat menjadi mufti di kerajaan Malaka, di Kesultanan Malaka. Mufti, ayo mufti teh pencetus hukum. Mufti teh pada negara Islam ayo mufti, ya. Rujukan penasehat negara teh. Rujukan hukum agama, mufti eta. Nah, Sayyid Sholih teh ramana
Syekh Siti Jenar diangkat jadi mufti Malaka. Insya Allah. Oleh Kesultanan Malaka di bawah pimpinan Sultan Muhammad Iskandar Shah. Saat itu Kesultanan Malaka ada di bawah komando Khalifah Muhammad I, kekhalifahan Turki Utsmani. Paham tuh khalifah terakhir yang runtuh, khalifah nanti kekhalifahan Turki Utsmani. Kan bawa nama khalifah, sistem negara teh gitunya, sistem negara teh tak terakhir nuruntuh teh Utsmani nuruntuh. Tak ieu teh saya ke Kesultanan Malaka jeung kerajaan Islam aya di bawah kekhalifahan Turki Utsmani gitunya. Kemudian ada perpindahan kekuasaan antara Sultan Muhammad Iskandar Shah kepada Sultan Muzaffar Shah, sekaligus pergantian mufti baru. Nah, karena ada pergantian sultan, muftinya juga diganti dari Sayyid Solih, bapaknya Syekh Siti Jenar, ya, kepada Syekh Samsudin Ahmad, jadi muftina. Pada akhirnya Sayyid Solih beserta anak dan istrinya, nyajeng Syekh Siti, gitunya, pindah ke Caruban, Cirebon, bahwa Caruban, gitunya. Itu di Cirebon geus deukeut atuh tinggal ke Jawa, di Filipina, di Thailand dirinya mah. Terus di Cirebon Sayyid Solih menemui sepupunya, yaitu Sayyid Kahfi bin Sayyid Ahmad, Syekh Datuk Kahfi, atau kita kenal dengan nama Syekh Datuk Kahfi. Jadi kalau kita jaroh ke Cirebon, jaroh ke makam Sunan Gunung Jati Syekh Salih Bidatullah, ke Syekh Datuk Kahfi, ya, ke biasanya berarti soka Syekh Siti Jenar kan, ke Patilasan Sunan Kalijaga, terus ke ieu makamna Raden Walang Sungsang, Mbahku Sangkan Cirebon, putra pertama Prabu Siliwangi, nya, dari istrinya Nyai Subanglarang. Ai Prabu Siliwangi itu istrinya Nyai Subanglarang, Ratu Galumangku Alam, Nyai Centrimani, Ibu Ratu Mayang Karuna. Nah, yang familiar itu dari Nyai Subanglarang, ya, Nyai Subanglarang, putra Ki Gedeng Tapak, ayah santrina Syekh Puro Karawang, bukan, putrana tilu Raden Walang Sungsang alias Mbahku Sangkan Cirebon, Raden Kian Santang, Prabu Kian Santang alias Kanjeng Syekh Sunan Rahmat Suci, anu katiga saha nyata Nyai Rara Santang alias Syarifah Mudain, ibundanya Sunan Gunung Jati. Jadi Sunan Gunung Jati kepada Raden Walang Sungsang, kepada Mbahku Sangkan teh uwa, gitu nya, paman uwa, ya. Nah, jadi Syekh Datuk Kahfi teh sepupuna Syekh Sayyid Solihnya, ramana Syekh Siti Jenar. Posisi Syekh Datuk Kahfi di Cirebon adalah sebagai penasehat agama Kesultanan Cirebon. Syekh Datuk Kahfi kemudian mengajarkan ilmu ma'rifatullah kepada Syekh Siti Jenar yang pada waktu itu berusia kurang lebih 21 tahun. 21 tahun geus paham ilmu ma'rifatullah bari bisa ngamalkeunana. Insyaallah. Benar. 21 tahun. Keur kitu mah keur babantu urang kene tan. Nah, ini mohon maaf referensi Abah tulis di kitab suluk, ya. Kitab suluk Radensa lagi dan ajaran tarekat Taifuriyah. Ya, kucing ya. Kitab-kitab yang dipelajari oleh Syekh Siti Jenar muda, ya, kepada Syekh Datuk Kahfi adalah pertama, kitab Fusus Al-Hikam. Lain hikam, hikam Syekh Ibnu Athaillah, ai Fusus Al-Hikam Syekh Ibnu Arabi. Terus ya kade, ada kitab jero langkan ngaji kitab Fusus Al-Hikam. Terus kade hikam loba, Fusus Al-Hikam ya. Syekh Siti Jenar mengaji kepada Sayyid Kahfi, Syekh Datuk Kahfi, nulis pelajaranna hiji kitab Fusus Al-Hikam karya Syekh Ibnu Arabi. Anu kadua, kitab Insan Kamil karya Syekh Abdul Karim Al-Jilli. Walaupun kitab tersebut banyak di kalangan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah juga yang mengatakan jangan mempelajari kitab itu karena sesat katanya. Ya walau alam lah, karena kalau kita membaca manakibnya Syekh Abdul Karim Al-Jilli itu lain jadi biasa-biasa tuh. Mungkin itu bentuk ikhtiar para ulama karena kitab itu termasuk kitab yang cukup rumit,
Seperti kitab At-Tawasinnya Al-Halaj gitu. Jadi kitab yang memang riskan, berbahaya kalau diaji oleh orang-orang yang belum sampai pada makomnya. Mantak abah cari kitab At-Tawasin, kitabnya Al-Halaj di Indonesia nggak ada. Bahkan ke toko besar yang ada di Garut, di Tasik, toko kitab besar, kan kitab At-Tawasin kudu di Timur Tengah pesan gitu. Lalu kitab Ihya Ulumuddin, ya, Ihya Ulumuddin atau karya Hujatul Islam Imam Al-Ghazali, sama asingnya familiar kitab Ihya, kita sering ngaji di pesantren. Lalu kitab Risalah Qusyairiyah karya Imam Al-Qusyairi, itu abah boga kitab Risalah Qusyairiyah, jorona bagus luar biasa ya. Terus kitab Tafsir Ma'rifatullah karya Syekh Ruzbihan Baklik, ya kita berdapau roge kalau diaji oleh orang-orang yang belum pada makomnya. Lalu tuh kitab At-Tawasin karya Syekh Husain bin Mansur Al-Halaj. Jadi Syekh Siti Jenar ngaji kitab Al-Halaj kepada Syekh Datuk Kahfi. Ada anu kamari abah ngebahas masalah iblis, kenapa tidak bersujud kepada Allah. Nah itu referensinya dalam kitab At-Tawasin. Kudu hati-hati ngaji kitab bukan itu. Masalah bentar hati-hati bahaya. Dengan mulai meninggal ngaji sapi nahwe tijan jeung sulan amal kedua jadi wali. Gitu. Terus kitab Qut Al-Qulub karya Syekh Abu Thalib Al-Makki. Nah itu ada di antara beberapa kitab yang dikaji kepada Syekh Datuk Kahfi oleh Syekh Siti Jenar. Sedangkan dalam ilmu fikih, Syekh Siti Jenar muda berguru kepada Sunan Ampel alias Kanjeng Syekh Raden Rohmat selama 8 tahun. Tuh pesantren di Sunan Ampel kita 8 tahun Syekh Siti Jenar teh. Terus termasuk muridnya Sunan Ampel. Lalu belajar ilmu usuluddin kepada Sunan Gunung Jati alias Syekh Syarif Hidayatullah. Kuruna walaupun usianya tidak terlalu jauh, tapi Syekh Siti Jenar ngaguru ke Sunan Gunung Jati. Seperti ibarat dikata Syekh Husain Mansur Al-Halaj berguru kepada Syekh Junaid Al-Baghdadi. Kan kuruna tepatnya jauh, paling beda 20 tahunan gitu. Jadi belajar ilmu Ma'rifatullah, lalu kitab-kitab yang luar biasa kepada Syekh Datuk Kahfi, lalu belajar kepada Sunan Ampel alias Raden Rohmat, lalu belajar juga dalam urusan usuluddin kepada Sunan Gunung Jati. Belajar kepada Sunan Gunung Jati 2 tahunan, belajar kepada Sunan Ampel Mas Raden 8 tahunan. Berarti gurunya bisa berharta. Jadi bapakna Sayyid Solih, yang kedua Syekh Datuk Kahfi, yang ketiga saha Sunan Ampel alias Raden Rohmat, nuka opat Sunan Gunung Jati alias Syekh Syarif Hidayatullah. Nah bisa opat lah gurunya. Ayo ke guru di Kasunan Bonang mongko Sunan Syekh Siti Jenar. Di antara murid-murid Syekh Siti Jenar ya, yang terkenal adalah Syekh Muhammad Abdullah Burhanpuri, ya. Lalu Syekh Ali Fansuri, lalu Syekh Hamzah Fansuri, lalu Syekh Samsudin Pasai, lalu Syekh Abdul Rauf Sinkili. Iya rata-rata belah Sumateraan. Lamun kalau kita jarok ke Sumatera ke sana, tidak asing dengan beliau-beliau ini, makam-makam Zalona ayat. Itu ya. Nah ini di antara murid-murid beliau yang terkenal, nah ya muridnya banyak jutaan, ribuan ya, puluhan ribu, ratusan ribu jutaan. Jamaahnya Imam maksudnya murid-murid di antara yang terkenalnya. Dan satu lagi Ki Ageng Pengging alias saha ayahnya Joko Tingkir Karebet ya. Nah, Ki Ageng Pengging itu muridnya Syekh Siti Jenar gitu ya. Dan masih banyak lagi yang lainnya, kita masih bagi. Kita sekarang masuk kepada poin kesalahan sejarah tentang Syekh Siti Jenar yang menjadi fitnah. Cocok pretel. Mari kita pretel satu persatu. Kesalahan sejarah tentang Syekh Siti Jenar yang menjadi fitnah. Pertama, menganggap bahwa Syekh Siti Jenar berasal dari cacing. Wah ini cerita ini berkembang di masyarakat. Katanya Syekh Siti Jenar itu dari cacing. Kacau ya, kacau. Sejarah ini bertentangan dengan akal sehat manusia dan syariat agama Islam. Jangan dipercaya, bisa murtad. Intinya tidak ada bukti referensi yang kuat bahwa Syekh Siti Jenar berasal dari cacing. Ini adalah sejarah bohong. Yang ada adalah kenapa muncul cerita Syekh Siti Jenar dari cacing.
lain berarti emang asalnya dari cacing, tapi memang pernah kejadian saya Jenar disihir jadi cacing. Lain asalnya dari cacing, kieu ceritanya. Ketika beliau Syekh Siti Jenar sedang berdakwah di sebuah daerah yang juga mendakwahi seorang adipati, adipati teh gubernur mungkin ya kalau sekarang mah. Adipati teh penguasa kadipaten. Dalam kan aya Tumenggung, ada adipati, ada senopati gitu kan ya. Senopati mah ada menteri-menteri di istana kerajaan gitu. Aya pati, aya panglima perang, aya raja, prabu dan sebagainya. Dan istilah lainnya. Nah itu jadi Syekh Siti Jenar kan biasa para wali songo. Syekh Siti Jenar itu pernah masuk dewan wali songo kan ya. Wali songo itu bukan hanya 9 orang, tapi selalu jumlahnya 9 orang. Ketika ada yang meninggal, ada yang menggantinya. Sedikit motong agak gitu nya. Para wali songo ini, termasuk Syekh Siti Jenar ini sering dakwah ke daerah dari ke daerah kan gitu. Nah, ketika sedang dakwah di sebuah daerah, masuklah ke sebuah kadipaten dan beliau pun mendakwahi seorang adipati. Beliau sempat dikalahkan oleh seorang dukun ahli sihir. Kepercayaan adipati itu sendiri. Tadi ceritanya ya, kenapa berkembang dari cacing. Kekalahan beliau itu sebenarnya bukan kekalahan yang sebenarnya. Dan sebenarnya saya sendiri tidak perlu kalah. Gitu dengan sakti Monrogunonya, ada sakti itu. Ngan kekalahan eta ada hikmah. Mungkin walau alam Allah memiliki kehendak lain untuk mempertemukan beliau dengan Sunan Bonang dan juga Sunan Kalijaga, dengan Raden Makhdum Ibrahim dan juga dengan Raden Mas Said. Aya hikmah itu deh. Eleh teh sebenarnya cek syariat nggak perlu eleh, nggak perlu kalah. Tapi mungkin Allah ada hikmah lain, ada maksud lain agar terjadinya pertemuan antara Syekh Siti Jenar dengan Sunan Bonang dan juga Sunan Kalijaga. Itu. Syekh Siti Jenar disihir jadi cacing ku penyihir kepercayaan dukun sihir, kepercayaan adipati itu sendiri. Gitunya. Nah, saat itu ketika Sunan Bonang ya balik geus eta pending nya masalah eta. Nah, ini kembali karena nyeritakeun lah ami nyambung cerita Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga. Ieu kieu. Saat ketika Sunan Bonang akan mengijazahkan ilmu kewalian, ilmu ma'rifatullah yang tidak boleh sembarangan disampaikan di tempat umum dan bukan di makomnya. Nah, ilmu ma'rifat, ilmu sirullah kepada muridnya Sunan Kalijaga alias Raden Mas Said, secara tidak sengaja kapal yang akan dinaikinya itu bocor. Begini. Ditakutkan ada orang awam mendengar. Pada akhirnya Sunan Bonang dan Sunan Bonang memiliki inisiatif untuk mengijazahkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu sirullah, ilmu kemarifatan, sengaja lepas ke pantai, ke laut, atas biar tidak ada yang mendengarkan. Itu secara tidak diketahui ternyata kapal yang dinaikinya itu bocor. Tanpa sepengetahuan Sunan Bonang, Sunan Kalijaga mengambil tanah liat untuk digunakan untuk menambal perahunya. Itu ternyata di dalam tanah liat yang digunakan untuk menambal perahu tersebut ternyata ada seekor cacing. Dan Sunan Kalijaga pun ketika sedang menambal tidak sadar. Ngentengke bis lepas landas, bis lepas di darat itu atas itu. Oh, terdapat cacing tanah anu dipakai nambal, tentu kan aya hikmah gitu ya. Ternyata cacing tanah itu sebenarnya adalah Kanjeng Syekh Siti Jenar. Oleh karena itu secara tidak langsung ketika Sunan Bonang sedang mewariskan mengijazahkan ilmu ma'rifatullah dan juga ilmu-ilmu rahasia lainnya kepada Sunan Kalijaga, Syekh Siti Jenar pun secara tidak langsung ikut mendengarkan katos. Nah gitu. Hal itu pun baru disadari ketika mereka semua kembali menepi di sisi pantai. Karena sewaktu itu pewarisan ilmu ma'rifatullah dilakukan di tengah lautnya, ilmu yang berkaitan dengan ilmu ma'rifatullah, sirullah, agar tidak ada makhluk yang sembarangan mendengarkan karena ditakutkan gagal paham.
harus dalam tempatnya menyampaikan ilmu pun. Ada ilmu yang harus disampaikan dalam tempatnya, ada yang ilmu bisa disampaikan di seluruh tempat. Ada yang perlu dirahasiakan, ada yang tidak, ada yang harus disampaikan. Dirahasiakan, disampaikan hanya kepada yang makomnya. Sunan Bonang tiba-tiba serasa melihat ada kehidupan di dalam tanah liat yang digunakan oleh Kanjeng Syekh Sunan Kalijaga. Jadi kira setelah menepi itu begini kan, setelah menepi, wahai Kanjeng Syekh, wahai Raden Mas Said, ada jadi Syekh, kamurid Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga itu kan nama aslinya Raden Mas Said. Wahai Raden Mas Said, sepertinya aku melihat kehidupan di dalam perahu itu. Kehidupan apa guru? Kata Sunan Kalijaga. Ya. Coba kau ambil tanah liat yang tadi kau gunakan untuk menambal perahu tersebut. Diambillah oleh Sunan Kalijaga. Ketika dilihat, iya guru, ada cacing, gitu ya. Sebenarnya ini bukan cacing secacing-cacingnya. Oh, kaget Sunan Kalijaga, Raden Mas Said ya. Kaget. Datsan ayat gelar Kalijaga tuh, can terkenal. Walaupun tas kejadian anu tapap topo broto teh 2 tahun di sisi Walunan. Isukan dibahas lah. Jadi dipanjang dulu kalinya. Gitu ya. Ngadua lah ke Allah. Sunan Bonang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berdoa. Akhirnya kersaning Allah, hakikatna kawasa Allah, eta cacing kembali kepada wujud aslinya eta Kanjeng Syekh Siti Jenar. Atas kembali karena wujud asli. Kaget Sunan Bonang jeung Sunan Kalijaga. Ditaros, ditanya ku Sunan Bonang, siapakah engkau wahai gerangan hamba Allah? Bebeja, saya adalah Hasan Ali, wahai Kanjeng Sunan Bonang. Udah kenal saya Siti Jenar, ada Sunan Bonang mah udah kurang lebih sepuh, besar kenal tuh Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Gresik bahkan sudah meninggal. Sunan Gresik pada waktu itu, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Gunung Jati, itu kan tahapan-tahapan rada sepuh. Atas Sunan Ampel, anaknya Sunan Gresik, Sunan Bonang, Sunan Derajat, anaknya Sunan Ampel, Sunan Giri, muridnya Sunan Ampel, gitu kan. Sunan Gunung Jati, gitu ya. Sunan Kalijaga teh putranya Adipati Wilwatikta, ya, gitu. Seorang adipati di Tuban dan beliau adalah turunan Ronggolawe. Ronggolawe itu adalah panglima perang, salah satu pendiri kerajaan Majapahit yang berjasa mendirikan kerajaan Majapahit bersama Raden Wijaya dan juga yang lainnya. Di bawah aya filmna Arya Kamandanu. Oh iya dinya detil. Gitu. Ronggolawe. Ronggolawe teh termasuk pendiri kerajaan Majapahit. Eta teh buyutna, ting buyut ting bawa ting naon? Sunan Kalijaga. Makanya Abah sedikit tidak setuju ketika mengatakan seluruh anggota Wali Songo habaib semua, tidak. Kalau yang Abah yakini sejarah menurut para guru, anu habaib mah ya Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Gunung Jati, terus genap Sunan Kudus, teh Sunan Kalijaga jeung Sunan Muria dan habaib. Atas Sunan Muria kan putra Sunan Kalijaga, anaknya Sunan Kalijaga, gitu. Sunan Kalijaga itu anaknya Adipati Wilwatikta, Raden Mas Said. Ya, gue jadi panjang kalinya, oi. Aduh. Oh. Nah, ditanya, siapakah engkau wahai hamba Allah? Saya adalah Hasan Ali, nah gitu. Gitu. Masya Allah. Terima kasih Kanjeng Sunan Bonang. Engkau telah syariatnya menyelamatkanku sehingga aku kembali ke wujud semula. Terus Sunan Bonang, Siti Jenar kan nama aslinya Said Hasan Ali. Lalu Siti Jenar menyebut begini, kalau engkau berkenan aku ingin berguru juga kepadamu, gitu. Diterimalah oleh Sunan Bonang menjadi muridnya, dan Sunan Bonang memberikan nama, wahai Said Hasan Ali. Udah terang sama-sama keturunan Rasulullahnya habaib. Dengan Siti nyambutna saya Hasan Ali untuk pakai Said. Said teh urang ka aranjeun ngahormat. Dirina nyalira namanya, "Yeuh saya ajengan ren-ren nya kitu." Atau terlepas orang lain nyebut ajengan ya mah urusan batur. Nyebut sorangan mah nya ren-ren we. Atau
Gitu kata gitu. Nah, wahai Said Hasan Ali, maukah engkau aku berikan nama cek Sunan Bonang teh? Gitu kalian. Alhamdulillah pisan cenah hoyong atuh kanjeng guru. Gitu. Masya Allah, saya akan berikan nama kepadamu Siti Jenar. Jadi nama Siti Jenar itu dari Sunan Bonang. Karena menemukan sebuah cacing dari seonggok tanah. Atas Siti Jenar. Ya, sedikit motong. Ternyata ketika Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga akan menuju ke pantai pun, sebelum naik perahu memberikan ilmu kawalian, Sunan Bonang sudah mendapatkan firasat. Beliau ngobrol begini kepada Sunan Kalijaga, wahai Raden Mas Sahid, sepertinya kita akan bertemu dengan orang yang luar biasa, kenal? Gitu. Jadi bisa ayat firasat, kan? Bisa ayat firasat. Yuk memangnya ya, yuk flashback ya saetik ceritanya. Sepertinya kita akan bertemu dengan orang yang luar biasa. Dia masih muda tapi dia sudah ahli ma'rifatullah. Dia sudah mencapai makom kewalian yang luar biasa. Dan dia masih saudaraku karena masih anak cucu keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Sunan Bonang sudah mempunyai firasat seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Nah gitu pokoknya mah. Terus saya bodoh dulu saat pikiran. Atas Robi toh kumaha tuh kak mas saya itu wau mah jadi mau ini ya itu Siti Jenar tanah merah mah ayah nyebut tanah merah benar Siti tanah Jenar merah gitu benar gitu cacing merah kan udah belum nah gitunya. Siti Jenar itu memiliki beberapa namanya. Nama aslinya Sayyid Hasan Ali dan panggilan lainnya Syekh Siti Jenar, Syekh Lemah Abang, Syekh Lemah Brit, Syekh Abdul Jalil. Gitunya. Sekali Sayyid Hasan Ali, Syekh Siti Jenar, Syekh Lemah Abang, Syekh Abdul Jalil, Syekh Lemah Brit, tuh 5 nama. Mungkin ada yang lain, itu 5 gelar nama panggilan yang familiar, tapi paling familiarnya Syekh Siti Jenar. Ya. Dalam sebuah naskah klasik, ini kan masih dalam poin pertama di dalam bab kesalahan sejarah tentang Syekh Siti Jenar yang berkaitan dengan menyebutkan Syekh Siti itu berasal dari cacing. Ya kan masih poin pertama ya, mau ambil sekali ya, kudu dipat-pat gimana gitunya. Gitu. Dalam sebuah naskah klasik, Serat Candakipun Riwayat Jati alih aksara Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2002, ya ada data ya. Bukan hanya sebatas abah yang menerima dari mulut ke mulut dari para guru. Jadinya halaman 1, cerita yang masih sangat populer tersebut dibantah secara tegas. Jadi kalau sedulur sedayana mempertanyakan referensinya apa saja, bukannya sebatas abah dari guru. Tadi antaranya adalah nyata di dalam naskah klasik Serat Candakipun Riwayat Jati alih aksara Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2002. Juga cek itu gitunya halaman 1. Cerita yang masih sangat populer tersebut dibantah secara tegas. Bahasanya begini, awan done kacarios yang lemah abang punika asal saking cacing gitunya. Punika den sajatisipun inggih pancen manungso darah alit kemawon gria ing dusun lemah abang gitunya. Gitu kan gitunya wis mangan ora udut enak gitunya nje gitu terus naon artinya bisi tengah tadi aji. Adapun diceritakan kalau lemah abang nyata Syekh Siti Jenar ya. Kalau diceritakan lemah abang atau Syekh Siti Jenar itu berasal dari cacing, goya itu salah. Sebenarnya beliau itu ya memang manusia biasa yang akrab dengan rakyat jelata, bertempat tinggal di desa Lemah Abang. Ada salah gitu lah. Ia menempas bahwasannya Syekh Siti Jenar itu berasal dari cacing, itu salah. Walaupun tragedi itu pernah ada, tapi bukan seperti ceritanya seperti yang abah ceritakan tadi.
tuh kakara poin hiji erek poin 2 na teu heulanya heula ge tanamkeun rasa mahabbah. Sesi teh uningan keur dibahas ketika kita tawasulan kepada para nabi, para sahabat, para tabiin, tabiut tabiin, para aulia, guru-guru orang, para masyayikh, termasuk si Abu Yazid Sesi dan juga yang lain. Beliau-beliau itu tahu kalau satu niatnya ikhlas karena Allah, yang kedua ditanamkan rasa mahabbah di dalam hati kepada beliau-beliau yang kita tawasuli, yang kita baca sholawatnya kepada baginda Nabi, yang kita baca manakibnya sejarah. Ada ayat ya ayatnya 2 poin kedua ajar tadi kan poin pertama terkait masalah berasal dari cacing. Poin kedua fitnah yang berkaitan dengan ajaran manunggaling kaula Gusti yang dipelintir maknana dan dipelintir maksudnya. Ajaran ini diidentikan kepada Syekh Siti Jenar oleh beberapa penulis sejarah. Syekh Siti Jenar adalah Syekh Siti Jenar ini adalah yang mencetuskan ajaran manunggaling kaula Gusti, namun tidak sedikit banyak yang memelintirkan makna dari maksud tersebut. Tidak berdasar, bahkan ngawur, bahkan fitnah. Ya. Mengartikan bahasa hakikat oleh syariat, itu pertama. Di dalam suluk Syekh Siti Jenar pun beliau menggunakan kalimat fana wal baqa. Anu ku abas dikaji ya. Tauhid fana wal baqa. Naon bedana istilah fana wal baqa jeung wahdatul wujud jeung ittihad jeung hulul jeung manunggaling kaula Gusti. Eta keneh. Pidah manunggalung kaula Gusti bahasa Jawa. Ngatos. Istilah fana wal baqa merupakan ajaran tauhid yang merujuk pada firman Allah di dalam Quran surat Al-Qasas ayat 88, terkhusus potongan ayat tengah-tengahna yang kita gunakan sebagai falsafah di Taipuriyah. Nyata naon? Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu ini akan rusak binasa kecuali zat Gusti sajati ning mulya Allah azza wa jalla. Atas Syekh Siti Jenar adalah penganut ajaran tauhid sejati, lain tauhidan. Ya. Tauhid fana wal baqa, dan itu yang diwariskan juga oleh pendahulunya dahulu. Yakni siapa? Maha guru mursyid kita semua, Kanjeng Syekh Taiful bin Isa bin Sulusyan Abu Yazid Al-Bustami qaddasallahu sirrah. Yang dimana hingga kini ajaran itu didakwahkan oleh Abah dan juga yang lain-lainnya pengikut Syekh Siti yang ada di garis kanan. Karena tidak sedikit banyak yang mengklaim pengikut Syekh Siti Jenar, tapi kelompok wali selempak anu nyebut tekun sholat sholawatan begini jogedan bari make baju tukang atas nyebutkan Quran ilusi kare atas. Awas, tidak sedikit banyak kelompok-kelompok yang mengklaim pengikut Syekh Siti Jenar tapi sesat dan menyesatkan, tidak sholat dan juga yang lain. Abah akan bahas Syekh Siti Jenar itu ahli sholat, ahli taat, ahli tobat, ahli ma'rifat. Beliau itu pemegang teguh syariat yang luar biasa, bukan kelompok zindik yang uka-aku pengikut Syekh Siti Jenar. Lain pengikut Syekh Siti Jenar itu kan. Jika kalian menemukan orang thariqah yang mengklaim dirinya pengikut Syekh Siti Jenar tapi merusak syariat seperti halnya tidak sholat, maka mereka bukan pengikut Syekh Siti Jenar, saya tegaskan, tapi mereka adalah pengikut wali selempak. Atas wali setan atau apa ini? Atas. Awas. Jika sekali menemukan yang mengklaim dirinya pengikut Syekh Siti Jenar tapi tidak sholat dan merusak syariat, mereka bukan pengikut Syekh Siti Jenar. Hati-hati jika ada orang-orang seperti itu. Pengikut Syekh Siti Jenar yang benar adalah pengamal syariat yang baik, seperti yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luka kata masalah pemelintiran makna manunggaling kaula Gusti. Nah itu di detil itu suka apa ini saja tak bahasa itu dia. Begini saudara, manunggaling kaula Gusti jangan dimaknaan hiji. Ya, manunggal ya. Satu lain menyatu. Atas satu
antara kaulo dan Gusti. Maksudnya kumaha masalah manunggaling kaulo Gusti ini? Sebenarnya kayak detail di hari kita ya. Begini, manunggaling kaulo Gusti dari kacamata hakikat dan kacamata syariat. Yang didakwahkan kepada masyarakat terkait manunggaling kaulo Gusti Sasijenar itu, dulu kebanyakan masyarakat di tanah Jawa ketika memberikan penghormatan kepada orang-orang hebat, Prabu, Patih, Adipati, Senopati, Tumenggung, bahkan hanya sebatas kepada sekelas Tumenggung pun masyarakat itu sampai ngerengkuh begini. Nah, misalnya ada Prabu lewat ke pasar, orang-orang itu langsung merengkuh begini, punten dalam sewu Kanjeng Prabu. Nah, adat ini dirubah oleh Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar mendakwahkan kepada masyarakat, menghormati pemimpin itu harus, karena itu pun diajarkan di dalam Islam. Tapi jangan sampai menyembah-nyembah, karena yang berhak disembah hanya Gusti Sajatine Mulya Allah Azza wa Jalla. Manunggal. Namun iya benar, sarua wae menyatu antara kaulo dan Gusti. Kaulo itu adalah rakyat, orang biasa. Gusti di sana diidentikan dengan golongan orang raden-raden. Jika Raden Sair lagi itu terus raden-raden, pejabat, tumenggung, senopati, apalagi Prabu. Syekh Siti Jenar mengajarkan jangan berlebihan sampai sujud, menghormat pemimpin harus, karena itu perintah Allah juga. Tapi jangan sampai menyembah-nyembah, karena menyembah itu hanya kepada Allah. Manunggal antara kaulo rakyat biasa dan juga Gusti di sana. Sarua wae sama saja. Yang membedakan kita di hadapan Allah itu hanya iman dan takwa. Atau itu yang diajarkan oleh Syekh Siti Jenar dari ranah syariat kepada masyarakat. Terlepas dalam ranah hakikat, makna dari manunggaling kaulo Gusti boya itu adalah konsep tauhid fana wal baqa, atau wahdatul wujud, atau ittihad, atau hulul. Karena pada hakikatnya memang kita tidak ada, yang ada hanyalah Gusti Allah. Maka jangan kaget jika ketika Syekh Abu Yazid mengatakan Maha Suci Aku, lalu Syekh Husain Mansur Al-Halaj mengatakan anak Al-Haq. Jangan kaget ketika Syekh Siti Jenar mengatakan di sini tidak ada Allah, di sini tidak ada Siti Jenar, yang ada hanyalah Allah. Itu pun ucapan keluar dalam keadaan syatohat. Dan syatohat itu ada ungkapan-ungkapan aneh yang bukan dibuat-buat. Kalau dibuat-buat, apa bedanya Al-Halaj dengan Fir'aun? Apa bedanya Syekh Abu Yazid dengan Fir'aun? Apa bedanya Syekh Ibnu Arabi dengan Fir'aun? Apa bedanya Syekh Siti Jenar dengan Fir'aun? Boya jelas beda. Fir'aun mengatakan aku adalah Tuhan, sama antara lahir dan posisi batin. Sedangkan Syekh Abu Yazid, Al-Halaj, Syekh Ibnu Arabi, Syekh Siti Jenar itu dalam keadaan syatohat. Ketika seseorang sedang mabuk kepayang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita bisa menghukumi orang yang sedang mabuk? Tidak bisa. Apalagi orang yang sedang mabuk terlena kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ungkapan-ungkapan aneh tersebut pun bukan diungkapkan dalam ranah dibuat-buat. Kalau Syekh Siti Jenar dibuat-buat mengatakan di sini tidak ada Siti Jenar, yang ada hanyalah Allah, maka Syekh Siti Jenar apa bedanya dengan Fir'aun berdosa? Atas. Nah, kata manunggaling kaulo Gusti. Ajaran itu ranah hakikat disampaikan kepada murid-muridnya yang di dalam makomnya, yang sudah sampai bukan secara umum kepada masyarakat yang masih belajar sholat, belajar Al-Quran, masih belajar ngaji. Kepada siapa diantaranya? Ki Ageng Pengging, Syekh Burhan Puri yang tadi kita sebutkan kan, di antara murid-muridnya yang terkenal, ya kan? Masya Allah. Ki Ageng Pengging itu perjalanan rohaninya luar biasa. Romonya karebet alias Joko Tingkir.
Pahamnya ya masalah menunggaling kalau Gusti. Poin ketiga. Jadi poin pertama kesalahan Sesi Jenar adalah apa? Masalah berasal dari caci. Poin yang kedua adalah pemelintiran makna manunggaling kaulo Gusti. Yang ketiga, di dalam beberapa buku diceritakan bahwa Syekh Siti Jenar meninggalkan sholat, meninggalkan puasa Ramadan, meninggalkan sholat Jumat, haji dan lain-lain. Syekh Burhanpuri di dalam risalah Burhanpuri halaman 19 membantahnya. Ini fitnah. Ayat dina kitab Baban Syekh Burhanpuri halaman 19. Beliau mengatakan begini, saya berguru kepada Syekh Siti Jenar selama 9 tahun dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa beliau guru saya adalah pengamal syariat Islam sejati. Bahkan sholat sunnah yang dilakukan oleh Syekh Siti Jenar adalah lebih banyak daripada manusia biasa, sesuai dengan para penghulunya. Syekh Abu Yazid dari umur 7 tahun sampai meninggal tahajudnya saja 100 rakaat. Syekh Husain Mansur terceritakan sehari semalamnya sholatnya 500 rakaat. Di luar sholat wajibnya, kalau sholat wajib ya sudah jelas jumlahnya cuma segitu kan. Berarti sholat sunnahnya banyak. Tahajudnya ratusan, duhanya ratusan, witirnya 11. Masya Allah. Laras Allah ya Rabbi. Jadi ditepas. Kalau ada sejarah yang mengatakan Syekh Siti Jenar tidak sholat, tidak puasa Ramadan, tidak haji, menyepelekan syariat, ditempas. Syekh Burhanpuri mesantren di Syekh Siti Jenar itu 9 tahun. Dan beliau menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, beliau itu pengamal syariat Islam yang sejati. Sholatnya luar biasa banyak, bahkan berbeda dengan sholatnya manusia biasa. Dan beliau mengatakan tidak pernah Syekh Burhanpuri melihat bibir gurunya yakni Syekh Siti Jenar berhenti berzikir. Sok zikir wae mentekan ngobrol. Kalau bukan sedang ngobrol selalu berzikir. Allah, Allah, Allah kita bikin Syekh Siti, Allah, Allah kita. Atas. Allah, 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 Allah. Atas. Ai keur lain ngobrol kenapa? Zikir. Zahar ge. Ai kopi bagus kalau lempang terus atuh, pangkat wali. Zaharna ge oso. Urang mah ngarasa kopi geus lempang saeutik we geus tara daek zahar. Ulah kitu. Zaharnya sih loba, harus lain dahar lain zahar gitu ya. Gitu. Ngerasa-rasa kesengguna, zahar dikurangan, awas hati-hati kan, jebakan setan, lantip setan. Zahar masih loba sih raguan. Ih, iya mah. Atuh mungkin dekat ka Allah, zahar geus siksa loba. Ulah kena-kena urang kopi geus alus misalnya, geus anteng, terus ibadah dikurangan. Justru sih bagi loba, zikir la ilaha illallah. Sing mampu sapoe teh 10.000 30 gitu kan Dos. Masya Allah luar biasa. Loh. Tuh, dikir terus Siti ge. Nya lain bat iman dicontohkan di antara dikir Allah. Tuh, kan membaca sholawat Nabi, tidak pernah ia putus puasa Nabi Daud. Kang Muhin diajak tirakat arba'in yang Kang Yono teu daek-daek. Syekh Abu Yazid sunat Nabi Daud. Heureut sapoe sehari puasa sehari henteu, Senin puasa Selasa henteu, Rebo puasa Kamis henteu. Ayo gitu geus lain Senin Kamis deui. Eta teh geus pangkat wali nu luar biasa. Ngertos? Jadi hanya wali selempat yang menyepelekan syariatnya, paham? Saya Siti Jenar itu pengamal ibadah yang luar biasa. Wahai wali selempat, janganlah kau mengaku-ngaku muridnya Syekh Siti Jenar. Engkau itu bukan muridnya Syekh Siti, murid wali setan siapa? Gitunya. Ngertos? Pengikut Syekh Siti Jenar itu ibadahnya halus. Ngertos? Tuh, kadang Daud, kadang Senin Kemis gitu. Kata Syekh Burhanpuri ya, dan itu tertuang di dalam kitab Baban Syekh Burhanpuri di halaman 19. Dan tidak pernah saya melihat beliau meninggalkan sholat Jumat. Masya Allah. Fitnah. Jadi poin pertama, fitnah menyebutkan Syekh Siti berasal dari. Poin kedua, pemelintiran makna nganunggalin kaulo Gusti. Fitnah poin ketiga, Syekh Siti dianggap merusak syariat, tidak ibadah seperti sholat tilu kan. Poin keempat, siap. Berarti terakhir itu ya.
poin keempat terakhir tuh. Poin keempat, berarti opat berkaitan fitnahnya. Beberapa penulis telah menulis bahwa kematian Syekh Siti Jenar itu dibunuh oleh Wali Songo. Benar tuh cerita film. Kata film dibunuh Wali Songo di Pancung. Dan mayatnya katanya berubah jadi anjing. Astagfirullahaladzim. Salia yang membuat sejarah palsu tanggung jawab dari akhirat. Jawab kepada habaib, bahkan walinya. Neng abah baheula pertama ngebahas Siti Jenar Gusti aing pejet di goreng ku ajengan. Dianggap nyebarkeun ajaran pugu uing mah nyebarkeun sejarah. Kudu mah nganuhunkeun. Karena mungkin beliau-beliau tidak turun ke dunia toriko yang sasarna. Tidak sedikit orang-orang yang mengklaim pengikut Syekh Siti Jenar tapi tara sholat. Ku aing teh dihanteman gitu teh. Da Syekh Siti Jenar teh ahli ibadah. Di BPS sejarahnya maksudnya teh. Jadi begini, mungkin mereka nonton videonya belum, buku suluknya nggak dibaca, langsung mendengar katanya Raden Sair Langit, oh ngabelaan Syekh Siti Jenar, pengikut Syekh Siti Jenar. Oh sebaik kadinya kan lagi teu maneulah hantu. Astagfirullahaladzim bagaban. Ini guys setelah tulikan lah. Masih jadi baper gitu. Adanya. Sogra ekter fitnah kumaha Syekh Siti Jenar disebutkan berasal dari cacing, meninggalnya dihukum Pancung ku Wali Songo, mati jadi anjing. Eta teu fitnah gede kumaha tah? Kelo eta nu nyen fitnahnya masyaallah. Dan mayatnya berubah jadi anjing. Ini bantahan saya. Ini suatu penghinaan kepada seorang waliullah, bahkan kepada cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh ini adalah fitnah yang amat keji dan biadab. Siapapun itu pembuat sejarah palsu, para penulis palsu yang menyebut Syekh Siti Jenar lahir dari cacing dan meninggal jadi anjing dan dibunuh oleh Wali Songo. Jika ada penulis menuliskan seperti itu, berarti dia tidak berpikir jernih, saudara. Di dalam teori antropologi, sekolah, katanya apa antropologi? Geus eta we babala-balana kastrologi pokoknya jeung cocotlogi ya. Katanya di dalam teori antropologi atau biologi kuantum, nyawa biologi kuantum ji, sekolah gede ji, katanya kalau pakai C ya. Di dalam teori antropologi ya dan juga biologi kuantum dijelaskan manusia itu lahir dari manusia, boya wafat juga jadi manusia. Eta cek ilmu biologi gitu. Sok nya sarapola atuh dina IPA biologinya jalma lahir jadi jalma nyapain jadi jalma tuh. Itu maksudnya ya. Tadinya itu. Oh, cenah gimana bah cenah yang suka ngepet cenah ke bagong. Kan cenah katanya meninggalnya pas di ludang jadi badog cahu cenah. Eta beda urusan. Beda urusanna kieu, nu kitu nu nyieun perjanjian jeung iblis, jeung setan, jeung jin, jin kafir anu ngepet misalnya usia dia itu misalnya 70 tahun, itu usia 65 sudah diambil ku raja ngepetna. Mantap ketika di ludang makamna jadi badogol cahu atawa jadi bangkai babi. Kati dan dicopot atuh jasad jeung sagalana ge ka alam ditu. Katos. Naudzubillah min musyrik atau musyrik umrohnya. Beda urusan ya sama urusan anak. Bisi air ngedebat, kok ini dari segi tembalan. Manusia itu lahir dari manusia dan akan wafat sebagai manusia. Maka saya menuliskan riwayat ini berdasarkan riwayat para habaib, para ulama, para kiai, para ajengan, terkhusus para masyaikh tarekat Taifuriyah Mahan Thariqatul Auliya yang jelas-jelas terpegang kewarawannya dan keilmuannya bahwa itu adalah fitnah keji kepada Syekh Siti Jenar. Mereka berkata bahwa Syekh Siti Jenar meninggal dalam kondisi sedang bersujud di pengimaman Masjid Agung Cirebon. Di Masjid Cirebon, mohon maaf, tidak ada nyebut agungnya. Takutnya di masjid mananya nggak tahu. Di Masjid Cirebon setelah sholat tahajud, dan para santri baru mengetahuinya saat akan melaksanakan sholat subuh. Nah, cerita bahwa kelakil meninggalnya begini. Meninggalnya Syekh Siti Jenar itu dalam usia yang sudah sepuh, beliau itu biasa melaksanakan sholat sunat tahajud di masjid di pesantrennya. Nah, santri juga pada tahajud gitu kan. Syekh Siti Jenar tahajud. Ketika Syekh Siti Jenar sudah tahajud, santri kan juga kan sudah pada beres nih tahajudnya. Ada yang pulang lagi ke kobong santrinya, mungkin ada yang tiduran di masjid nunggu sholat subuh.
Sesi jenar itu sehabis tahajud melakukan sujud takhusus seperti yang suka kita lakukan. Abang kan suka nyuruh sujud takhusus kan? Di dalam 7 tempat minimal 5 sholat waktu wajib, 2 di dalam pasunatan seperti habis ibadah di hari dan ibadah wayah duha. Gitunya. Nah biasa sujud. Sudah sujud nggak bangun lagi. Yang santri nantinya biasa tidak menganggap apa-apa. Gitunya. Dan kadang ada yang tiduran lagi. Nah ketika sudah mau terdengar adzan subuh mau berjamaah subuh, gitunya. Ini teh kenapa katanya meren Kanjeng Guru teh kok sujud dari tadi nggak bangun-bangun, curiga. Kebayang tuh sujud dari wayat tahajud sampai subuh, curiga. Nah mungkin azan walaupun nggak beraniin karep gitunya, dibangunin lah sesi itu teh. Tapi sudah dalam keadaan meninggal dunia. Jadi Syekh Siti Jenar meninggal dunia dalam keadaan bersujud di pengimaman masjid di Cirebon setelah melaksanakan sholat tahajud, dan baru diketahui oleh santrinya ketika akan melakukan berjamaah sholat subuh. Subhanallah. Cek syariat geus saukur atuh maut saenya. Deh mudah-mudahannya meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan sedang ibadah, ibadahnya diterima oleh Allah, dosa-dosa sudah diampuni, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bakal nanti Masya Allah tinggali maut mulia, maut bagi saya luar biasa. Nah sedangkan cerita bahwa Syekh Siti Jenar dibunuh oleh 9 wali adalah bohong, tidak memiliki literatur primer ya. Cerita itu hanya cerita fiktif yang ditambah-tambahi agar kelihatan dahsyat dan laku bila dijadikan film atau drama atau sinetron atau FTP. Atas bantahan saya, Wali Songo itu adalah penegak syariat Islam di tanah Jawa, dan bahkan Syekh Siti Jenar pun pernah menjadi anggota Wali Songo. Karena seperti yang Abah singgung tadi di depan, Wali Songo itu nama majelis yang setiap anggotanya selalu 9 orang. Ketika meninggal satu ada penggantinya. Sunan Kalijaga itu tidak pernah duduk bareng dengan Sunan Gresik, tidak pernah. Sunan Gresik mah kurun awal, anu pertama datang dari Timur Tengah. Sunan Gresik, Syekh Maulana Malik Ibrahim dengan Syekh Maulana Makribi, dengan seperti Syekh Subakir, Syekh Jumadil Kubro, atau mah dekade awal itu kan. Syekh Kuro Karawang, dekade awal itu kan. Sunan Muria itu tidak pernah duduk bareng dengan Sunan Bonang pun kalau nggak salah nggak pernah. Sunan Muria itu kan putranya Sunan Kalijaga, Raden Umar Said, gitu ya. Nah, Syekh Siti Jenar pun pernah menjadi anggota Dewan Majelis Wali Songo. Jadi Majelis Wali Songo di Kesultanan Demak itu kayak MUI lah. MUI mah asal biasa tuh, kayak sebuah majelis mufti gitunya, gitu. Jadi memang atau penasehat kesultanan, 9 orang anggotanya atas. Gitu. Jadi anggota Wali Songo itu banyak, bukan 9 orang. Itunya, Insya Allah luar biasa. Wali Songo tadi 8 orang, tapi selalu berganti-ganti. Nah, Syekh Siti Jenar itu mengundurkan diri. Kan kalau yang lain dominan bukan mengundurkan diri, tapi meninggal dunia. Ada penggantinya. Kalau Syekh Siti Jenar mengundurkan diri. Kenapa? Karena memang Syekh Siti Jenar tipikal orang yang tidak terlalu suka bergumul dengan keramaian. Beliau itu selalu bilang saya lebih asyik dengan kesendirian. Jadi beliau lebih senang ujlah bidayah, katanya. Makanya kan pernah ada sebuah perbincangan yang sangat menarik antara Raden Mas Said alias Sunan Kalijaga dengan Syekh Siti Jenar. Wahai Syekh lemah abana, bukankah alangkah baiknya umat Rasul itu bergabung dengan masyarakat, berdakwah berkebaikan? Kumaha jawab Syekh Siti, wahai Raden Mas Said, biarkanlah engkau dan yang lainnya yang melakukan itu karena aku lebih asyik di sini. Demak itu hawanya panas, kalau di sini hawanya adem, enak untuk ngaji rosok. Saya sendiri ngejawabnya gitu. Jadi saya sendiri itu lebih senang di hutan, ujlah gitu, senang. Mata anaknya setahun seperti bergumul gitu kan, ada perusahaan awak dari mengakhiri masyarakat, nya kudu bersosial. Ari imah ngagabungnya masyarakat, ayo cicing di imah wae teu kaluarga tersebut mah doraka ulah. Da sesiti mah kapan ujlah. Kados, da kudu atuh hablum minanas. Kados. Kan sesiti mah ujlah posisinya. Itu pun di masa-masa hampir sepuh anjeun ada. Lagi muda mah beliau pun dakwah biasa gitu. Biasa. Oh, Masya Allah. Ya.
Nah ini adalah benar-benar Wali Songo itu adalah penegak syariat Islam tanah Jawa. Padahal dalam makosid syariah gitunya diajarkan bahwa Islam itu memelihara kehidupan. Gitunya tidak boleh membunuh seorang jiwa yang mukmin yang di dalam hatinya ada iman kepada Allah, itu ulah haram. Jalma mengucapkan syahadat aya iman ke Allah, ulah ngukur hati ukurna dohir dah hese ngukur hati mah fakum dohir haram dibunuh lah padahal. Ya beda di urusannya ketika hukum Islam tegak, ketika menghukum dosa yang memang jelas ada kisos untuk dibunuh. Eta beda topik katanya. Iya dalam hal lain. Tidaklah mungkin 9 wali Allah yang mulia, yang sebagian banyak diantaranya adalah keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Syekh Siti Jenar pun juga termasuk keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, membunuh keturunan yang sama. Ini sangat tidak bisa diterima akal sehat. Penghancuran sejarah ini menurut ahli sejarah Islam Indonesia Az-Zumardi Azra adalah ulah penjajah untuk memecah belah umat Islam agar selalu bertikai. Bahkan penjajah mengklasifikasikan umat Islam Indonesia dengan politik divide et impera. Jadinya politik pecah belah dengan 3 kelas kabuhin. Hiji kelas santri diidentikan dengan kelompok Wali Songo. Nuka 2 kelas priai diidentikan dengan Raden Patah, Sultan Demak dan para pejabat. Dan yang ketiga adalah kelas abangan diidentikan dengan Syekh Siti Jenar kelompok tasawuf. Lain berarti Wali Songo dan tasawuf kade kan identik nah. Para Wali Songo mah lebih identik berkultur bermasyarakat dalam urusan politik dan sebagainya, biasa urusan negara gitu kan. Syekh Siti Jenar kan lebih cenderung ujlan, tasawuf nanti tasawuf khusus gitu lah. Paham jalan bedanya atas. Nah makanya kan pilih kainnya tinggalin pemimpin, para penguasa dengan para ulama dan dengan golongan ahli-ahli thariqah itu terus dipecah belah. Bahkan ulama nu muncul syariatna dengan ulama yang muncul thariqahna diadu-adukeun. Itu politik sampai sekarang. Penghancuran thariqah dari semenjak dibantainya Baghdad Irak sebagai daerah yang banyak melahirkan para ulama, para wali gitu kan, para pengarang kita. Di zaman tentara Tartar, Hulagu yang menjajah Baghdad gitu kan ya, Hulagu sebagai cucunya Genghis Khan gitu ya. Masya Allah, itu terus penjajahan penghancuran orang-orang tasawuf, orang-orang thariqah. Dan sampai sekarang terus mereka berupaya agar thariqah itu dibuat tabu di kalangan masyarakat. Karena ketika banyak kaum muslim-muslimat yang mau berthariqah, yang penting thariqah benar jangan kethariqahan, maka umat Islam diketakutan akan semakin kuat. Karena orang thariqah mah tuh udah marah hati lah tuh ngomong lagi. Atas beda jeung zaman ngomong cangkang ngungkut tuh make isi. Atas. Sedulur-sedayana, berhati-hatilah menghukumi sesuatu, gunakan ilmu yang benar dan rujukan yang benar. Pemalsuan sejarah yang bisa merusak umat Islam ini bukan hanya tentang Kanjeng Syekh Siti Jenar. Kita semua tahu kan, masalah sejarah mah tidak seperti kita di sekolah dicocoki dengan sejarah manusia purba kan. Udah jelas-jelas kita ini adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam, lain keturunan Homo sapiens, Mojokertensis, terus Mojokerto nih. Gitu ya. Jadi Mojokerto persis itu lah aing tinggal arati lah pokoknya makarti. Pokoknya gitunya. Tesis gitu lah pokoknya. Itunya teori Darwin kan. Orang habis kalau turun Nabi Adam, jadi tong kaget. Sejarah itu akan ditulis oleh para pemenang. Paham kan? Para pemenang nulis sejarah yang nulisan mah dewe. Jika hayang manehna oleh para pemenang dan para penguasa. Ya orang-orang yang tidak punya kemenangan dan tidak punya kekuasaan ya beak. Ini apa jadi fitnah sejarah tapi ke anak isu-isu kage. Harus. Dan termasuk pemalsuan sejarah sejarah ini itu salah satu faktor berpengaruh terhadap dunia tasawuf. Dan salah satu misi penjajah itu adalah menjauhkan umat Islam dari urusan thariqah. Ai tasawuf thariqah teh dulunya orang tuh, ya. Dan ngomong cangkang hunggul mah itu berthariqah mah sing sanajan kitab Ihya di Asia itu dibarengan thariqah mah kumaha deuleman tasawuf kan. Hade. Iya, ai sebatas di akhlak sih mungkin bisa. Ai ilmu rasana da kudu dikaji ku thariqah. Harus. Ai pola akhlakna mah pola dohir eta mah. Sanajan teu berthariqah ngamalkeun Ihya, ngamalkeun Sulam, ngamalkeun Minhajul Abidin, nya bisa gitu. Ai pola ngaji ilmu ma'rifatullah kumaha?
Tadi toriko di ajina atas. Mantap. Oh, lu oke lah punten sedikit lagi seperti Laut Hitam kan, banyak karya-karya umat Islam, penemuan-penemuan hasil ulama-ulama umat Islam, anu dicolong, dicuri, digantilah pengarangna, digantilah pembuatna, padahal banyak sekali ilmu-ilmu pengetahuan dalam urusan ilmu umum pun itu adalah diketemukan oleh cendekiawan-cendekiawan Islam. Udah enggak, loba sejarah dipalsukan tadi masalah saya di Jenarum tuh. Itu kan atas, mata kurang tuh eleh. Kurna ketika air nggak beres, tau kalau jadi digoreng nggak beres nah. Bandungan lah video nah. Itu kan atas. Insyaallah. Mantap, Sunan Kalijaga alias Raden Mas Said pernah ngobrol dengan Syekh Siti Jenar. Bahasa lagi, wahai Syekh Lama Abang, engkau ini bagaikan rembulan walaupun dilihat dari sisi yang gelap. Karena Sunan Kalijaga ada wali, terus apalkah harus waktu nyorangnya. Jadi memang Syekh Siti Jenar teh bagaikan rembulan, jalma luar biasa, tapi dilihat dari sisi gelap karena banyak fitnah yang baik, fitnah keji yang datang kepada beliau. Insyaallah. Nah, saat ini adalah bahasa kias yang kurang lebih mempunyai arti bahwa Syekh Siti banyak dianggap sesat, pada insya Allah beliau ini adalah mulia di mata Allah. Amin. Semoga rangkuman sejarah Kanjeng Syekh Siti Jenar ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan Kanjeng Syekh Siti Jenar aya dina rahmat salam kanya Allah, jeung hum oge sadaya para guru-guru urang jeung sepuh-sepuh urang, orang tua urang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya. Kieu hiji deui saeutik. Masalah pemancungan jadi kali-kali wasi eueuh nya ku abah teh asa detil dieu teh. Ya, kieu masalah tragedi pemancungan itu bukan seperti yang di film versi jadul, lain gitu. Memang sebenarnya tragedi pemancungan itu ada, tapi bukan seperti di cerita yang palsu. Ya. Di film pemancungan itu terjadi di zaman Raden Patah, ya, Sultan Demak pertama, kade. Sedangkan sejarah aslinya bukan di zaman Raden Patah, tapi di zaman Sultan Trenggono. Aya seorang pemancungan eta, tapi ceritanya lain gitu. Dan itu pun bukan terjadi di zaman Raden Patah, kade, ya. Kieu Raden Patah teh mangkat. Siapa yang menggantikan? Kenapa tidak Sultan Trenggono? Kenapa malah Pati Unus? Pati Unus itu minantu, mantu Pati Unus itu. Walau alam, apakah Raden Patah melihat tipikal bla di Sultan Trenggono? Walau alam tidak tahu. Tapi ada istiadat dinasti kerajaan atau kesultanan itu, yang menjadi raja itu ya anak laki-laki, bukan mantu. Tapi ketika Raden Patah mangkat, Pati Unus yang menjadi raja. Cuman Pati Unus tidak lama jadi sultan, jadi raja. Beliau perang ke Batavia melawan Portugis, penjajah pertama yang memasukkan Portugis. Ya, lain Belanda beliau. Terus Portugis. Perang pertama menang, perang kedua kalah, Pati Unus syahid, meninggal dunia membela agama dan bangsa. Syahid. Yang pada akhirnya mau tidak mau Sultan Trenggono naik tahta. Atas, ada yuk. Dan itu pun Syekh Siti Jenar sudah dalam keadaan sangat sepuh usianya, entah 80 lebih atau berapa, walau alam. Atas, atau kebayangkan di seangkatan jeung Syekh Siti Jenar jeung Raden Patah usianya tidak akan terlalu jauh berbeda. Sultan Trenggono itu kan anak, jadi mungkin Syekh Siti Jenar kejadian itu dalam usia 80 lebihan. Nah, cerita lagi ya. Ingat tadi abah keur ngebahas manunggalin kalau Gusti di antara Syekh Siti Jenar merubah adat istiadat orang Jawa nutong sujud ke pemimpin. Ingat? Nah, katanya walau alam Sultan Trenggono merasa tidak nyaman dengan pengaruh ajaran Syekh Siti Jenar yang lebih berpengaruh ke kalangan masyarakat daripada pengaruh kerajaan. Ada yang pahami lah. Artos adalah mungkin wallahu alam bisi fitnah, kecemburuan sosial. Wallahu alam, karena Syekh Siti Jenar pengaruhnya lebih luar biasa daripada pengaruh seorang raja. Kade pahami lagi masalah ini. Cimbulah meureun wallahu alam kecemburuan sosial. Setelah itu bahasa manunggaling kaula Gusti, ya. Kan tadi aya dua kacamata, dalam kacamata syariat dan kacamata hakikat.
Dari kacamata hakikatlah yang digunakan senjata oleh Sultan Trenggono untuk menghukum Syekh Siti Jenar. Kan Syekh Siti sok satoha manunggalin kalau Gusti nu diajarkan kepada awam mah dari kacamata syariat terkait masalah tadi jangan nyembah-nyembah kepada raja, paham? Tapi kan Syekh Siti ngajarkan manunggalin kalau Gusti di ranah hakikat kepada murid-murid yang sudah sampai di makomnya. Dan kadang Syekh Sitinya dan juga murid-muridnya seperti Ki Ageng Pengging yang sudah sampai di makomnya banyak muncul satohat-satohat yang bisa dikatakan membuat khawatir para ulama, para wali, terkhusus majelis Wali Songo. Dan inilah yang digunakan senjata. Contoh, ingat tuh tragedi pemanggilan Syekh Siti Jenar ke Masjid Demak, ulamanya apa sekalian ternyata video. Contoh, hal ini kan jadi di antara bahan ketika di Masjid Demak akan rapat, Syekh Siti Jenar itu diundang oleh majelis Wali Songo, ya. Dan yang mengirim utusan itu adalah santri, 2 orang santri. Ketika sampai di sebuah gunung tempat Syekh Siti Jenar sedang ujlah, tempat menyepinya beliau, Syekh Siti sedang mabuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata tapi kan si anak santri yang 2 teh datang pas sampai, assalamualaikum Kanjeng Syekh Siti Jenar ditunggu oleh majelis Wali Songo di Masjid Demak untuk rapat bersama Sultan dan yang lain. Syekh Siti Jenar kermabok kepayang dengan Gusti Allah, mabok arak. Lihat, atas muncullah satoha. Syekh Siti menjawab, Waalaikumsalam. Di luhur di puncak. Di sini tidak ada Siti Jenar. Di sini yang ada hanyalah Allah. Waduh, cuk santri teh. Syekh Siti Jenar ngaku Allah teh gitu. Ada balik lagi lah ke Masjid Demak kan, ya, dibejakeun, disampaikan kepada majelis Wali Songo. Kan dirinya teh aya orang kerajaan, Wali Songo nggak ngerti, aya orang kerajaan. Iya senjata, iya kesempatan, iya senjata, iya pikir ngahukum karena ngaku Allah menyebarkan aliran sesat. Paham tak? Balik deui santri ka ditu. Da Wali Songo mengerti, kieu jong balik deui, bilang aja begini, Gusti Allah ditunggu di Masjid Demak untuk rapat. Balik deui santri, assalamualaikum Kanjeng Syekh Siti Jenar ditunggu di Masjid Demak. Assalamualaikum Gusti Allah ditunggu di Masjid Demak untuk rapat. Jawab deui ku Syekh Siti, di sini tidak ada Gusti Allah, yang ada adalah Siti Jenar. Bejakeun deui ku santri, yang pada akhirnya para Wali Songo mufakat memberikan ucapan yang pas agar santri tidak berulang-ulang kembali, agar Syekh Siti Jenar datang. Hadas. Itu. Ternyata kira mas santri ngundang, assalamualaikum. Wahai Kanjeng Syekh Said Hasan Ali alias Kanjeng Syekh Siti Jenar alias Kanjeng Syekh Lemah Abang alias Kanjeng Syekh Lemah Brid alias Kanjeng Syekh Abdul Jalil alias Gusti Sajatining Mulyo Allah Azza wa Jalla ditunggu rapat di Masjid Demak. Apa kakak datang Syekh Siti gitu. Dikitukeun memanggilnya. Kata santri kembali, Syekh Siti sudah sampai di Masjid Demak. Kalau jauh itu tuh, kalau jauh. Masya Allah. Salah satu alasan kenapa ada rapat itu, memang di antara alasannya banyak laporan-laporan ke Majelis Wali Songo juga ke kesultanan, ke kerajaan, bagaimana tentang tingkah pola tasawuf Syekh Siti Jenar, ya ajaran Syekh Siti Jenar yang sudah masyarakat kemana-mana dan tidak sedikit orang-orang yang gagal paham. Benar, diakui atau diakui itu. Termasuk Ki Ageng Pengging pernah berdebat dengan Sunan Kudus alias Raden Ja'far Siddiq terkait masalah wahdatul wujud. Kan Ki Ageng Pengging bisa sampai karena kawalianana. Ki Ageng Pengging teh bapak Jawa Tinggi teh, ya. Nah, teruslah jadi panjang ting baca itu. Mantak saya Siti Jenar dipanggil ya tadi di Masjid Demak teh diriungkeun. Pada akhirnya Sultan Trenggono kada sudah ada perasaan bla 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 kepada Syekh Siti Jenar, tetap memutuskan Syekh Siti Jenar harus dihukum. Wali Songo kan tidak mau. Tadi iya benar sama kieu tidak mau. Pada akhirnya setelah pulang orang-orang kerajaan, pada para Wali Songo berunding, daripada terjadi perpecahan antara ulama dan umaro, lebih baik kita jadikan saja pengancunan itu, ya, penghukuman itu, tapi
jangan Siti yang dipancung gitu. Pemancingan terjadi, orang kerajaan datang, Sultan Trenggono dan anak-anak buahnya orang-orang kerajaan melihat yang dipancung, yang dipenggal itu adalah Siti Jenar, padahal adalah kambing. Atas, mbak dipenggal sama Siti mah, terus di gunung deui, atas. Kan penting mah, oh geus jauh-jauh gitu, atas deh. Atau ada tinggalin naon atuh tuh. Ku Sultan Trenggono bajeng orang kerajaan katinggalin teh Siti Jenar, padahal mah embe kambing gitu. Pawali songo teh embung pasea. Panona disirep lah, udah wali mansur karomahna. Itu wali sana. Karena majelis wali songo tidak mau ada perpecahan antara ulama dan umat, antara ajengan kiai jeung para pemimpin. Dan itu kan terjadi sampai sekarang. Pemecah belah, noni adu domba gitu kan ya, permusuhan ulama jeung umaro dan sebagainya. Nya eta ge betting domba teh nyaho lah pokona mah eta we. Gitu nya, katos. Sebenarnya terjadi itu kejadian sebenarnya. Dasar Siti Jenar sekali lagi meninggal di pengimaman Masjid Agung Cirebon dalam keadaan sujud setelah sholat tahajud dan ditemukan oleh santrinya ketika akan berjamaah sholat subuh. Mudah-mudahan sejarah ini bermanfaat masalah dunia akhirat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Abah cukupkan macam manakib Siti Jenar sekian. Insya Allah kedepannya Abah baca wasiat Siti Jenar ya, tapi dipisahkan saja. Hanya manakib kan terlalu panjang. Insya Allah di momen yang lain, tapi mudah-mudahan manfaat. Tapi Abah jika ada yang salah ku Abah disampaikan ya, dulu sadayana syariatna tidak kabodohan Abah. Semoga Allah memaafkan dan dulu saya memaafkan. Alhamdulillah, maafkan. Alhamdulillah, teu ngabodat teh sabar Abah dipaeuleuh Gusti Allah. Anu bener hakikatna yakin tidak ada yang kasih sayang Allah, mudah-mudahan bisa manfaat masalah dunia akhirat kita kurang sedaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teu kudu bingung urang mah tuturkeun we ka sayangan. Atas tapi walau bagaimanapun hidupnya ada aturan, sejarah palsu kudu dilempengkeun. Tapi tetap balik deui ulah sok ieu da anu ngabogaan bebener mah hakikatna angin Gusti Allah. Abang itu nganggap Abah pambenerna balikeun deui uihkeun deui ka Allah, mantap ditungtungan ku naon ku wallahu karena hanya Allah yang tahu. Kebenaran hakikatnya hanya milik Allah. Allahumma ja'al hadal alama sugiran amamana wa da'a ismaka yaqifu da'iman fi qulubina kullu syai'in halikun ila wajha rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina rabbi tamil lana bil khairi a'malana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.